izinkan saya mengulang kembali. Siapa yang menjawab salam saya kedua kali lebih keras, maka saya doakan dipanjangkan umurnya. Siapa yang menjawab lebih keras lagi, saya doakan dijauhkan dari segala macam musibah. Siapa yang menjawab lebih keras lagi, saya doakan dijauhkan dari segala hutang-hutangnya. Ini kalau baterai hutang, hampir semua baterai ambil. Berarti yang lebih keras suara terakhir itu, berarti banyak Allah hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan syukuran katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsur rahmatan lil alamin. Yang saya hormati tokoh pemerintah, Ibu Wakil Bupati, yang saya hormati Ibu Camat, yang luar biasa ya. Insya Allah ke depan akan ada Cut Nyadin dan Kartini hebat. Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, sini orang tua saya semua tadi yang luar biasa, Ayatul Wayang, Popodu, Pulau Talangi Timur, dan yang lain sebagainya. Dan di sini juga ada depan sahabat saya Pak Babinsa, ada juga Pak Babin Kamtibmas, serta semua Bapak Ibu, orang tua kakak saudara saya, serta ada anak-anak saya, sahabat saya semua yang ada ini. Yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan gelar nama satu persatu. Insya Allah kita yang datang pada malam ini adalah bagian daripada tasyakuran. Beberapa hari yang lalu kita merayakan peristiwa besar kemerdekaan negara kita yang ke-78, dan hari ini digandengkan dengan milad yang ke-16 ya, Pulau Talangi Timur. Insya Allah Pulau Timur ke depan insya Allah akan berikan terus keberkahan, amin. Insya Allah semakin sukses di masa mendatang, amin. Selanjutnya ucap syukur yang tiada pernah henti terus kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan nikmat keberkahan, sehingga kita sampai hari ini dan malam ini kita masih sehat selalu dan diberikan kekuatan bisa hadir pada tasyakuran kemerdekaan negara kita yang kemudian dirangkaikan dengan milad Pulau Timur yang ke-16. Insya Allah keberkahan akan terus mengalir bagi kita semuanya, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara terkait dengan mengisi kemerdekaan, tentu itu merupakan suatu tugas kita yang saat ini, baik dari kita orang tua, anak-anak, dan cucu-cucu kita. Untuk mari kita terus menjaga kedaulatan negara kita ini dalam konteks besar bahwa NKRI harga mati, di mana kemerdekaan ini yang sudah diraih oleh para pejuang-pejuang kita yang mengorbankan tenaganya, mengorbankan keringat, bahkan cucuran darah mereka tumpahkan demi meraih kemerdekaan ini. Sehingga itu mari kita jangan sia-siakan ketika kita mengisi kemerdekaan ini. Mari kita juga menjaga sendi-sendi kekuatan kita di tengah masyarakat, baik dalam hal-hal dari segi pergaulan persaudaraan, bahkan ilmu agama yang kita pelajari, sehingga jangan mudah kita disusupi oleh adanya pemahaman-pemahaman yang radikal yang menjadi hal pemecah belah kita, yang seolah-olah merasa jauh lebih baik daripada orang lain. Ini tentu kita harus hadir di sini. Bagaimana kita menciptakan benteng-benteng di semua lini kita, sehingga itu agar generasi anak-anak kita mereka tahu bagaimana mencinta tanah air mereka, sehingga bagaimana mereka menghormati bendera mereka, sehingga itu menjadi dampak yang luas agar anak-anak kecil kita nanti ke depan mereka menjadi generasi-generasi bangsa. Subhanul yaum rijalul ghad. Hari ini mereka pemuda biasa, siapa tahu besok mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Sebagaimana slogan penyemangat juga yang disampaikan oleh ulama besar Kiai Haji Hashim Asy'ari di dalam jargon suara penyemangat beliau,
mengatakan hubbul watan minal iman, kecintaan terhadap tanah air adalah bagian daripada iman. Guru besar saya juga mengatakan, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu anhu menegaskan di dalam gubahan syairnya, kulla ummatin laha ramzu izzan wa ramzu izzan al-hamra'u wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol-simbol kemuliaan, dan kemuliaan bangsa kita adalah merah dan putih. Sehingga inilah di dalam konsep besar kita yang ada pada malam ini, saya menanamkan pemikiran kita untuk mari kita jangan bosan-bosannya mengisi kemerdekaan ini. Saya mendengar tadi ada beberapa macam pertandingan yang luar biasa, kebersihan desa dan lain sebagainya. Bahkan ada pertandingan-pertandingan lain. Untuk apa? Menambah wawasan semangat kita bahwa hari kemerdekaan itu kita punya, di mana kita menghargai perjuangan para pejuang-pejuang yang terdahulu. Sehingga kita hari ini, saya sebagai Ustadz Akmal hari ini, hanya kita menikmati saat ini bagaimana kita teruskan perjuangan mereka untuk menjaga sendi-sendi ini agar tidak adanya masuknya hal-hal pemecah yang kita cegah. Terutama pemesan saya, kita terus berpesan dalam sendi kehidupan ini, mulai dari tingkat atas, tengah, bawah, terus sama-sama saat ini. Yang pertama, kita pertahankan negara kedaulatan kita. Yang kedua, menjelang Pilpres ini, kita waspadai, kita cegah bersama adanya provokasi yang membawa agama, ya. Kita cegah adanya hal-hal pemecah belah di antara kita. Mari kita hargai perbedaan dalam bingkai kebinekaan. Kita hadir berbagai macam suku, budaya, bahkan kita hadir berbeda macam agama. Sehingga itu ketika kita hadir dengan penuh keteduhan kedamaian, maka insya Allah akan hadirlah kita dengan penuh keamanan dan kedamaian. Kalau Allah itu mau, Allah lahirkan kita satu golongan saja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Kalau Allah itu berkehendak, Allah jadikan kita satu golongan umat saja. Tapi Allah hadirkan kita beragam. Hadir kita di tengah berbagai macam perbedaan. Sehingga itu hargai. Kita jadi Islam wasatiyah yang netral, tidak condong ke kanan ke kiri. Kita hadir sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Kita cegah adanya gaul-gaul khilafah yang mencoba meruntuhkan kedaulatan negara. Adakah kita berpikir, kita membaca bagaimana yang dijelaskan di dalam Pancasila itu tidak bertentangan dengan Al-Quran? Justru yang ada dalam Al-Quran itu juga dibahas di dalam Pancasila. Contoh ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu satu, Allah itu besar, mujmal, global. Sehingga itu mari kita konsep diri, kita tahu itu semuanya, agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh gelombang-gelombang pemahaman-pemahaman yang bahkan bisa mencederai pemikiran kita, bisa lari terpaparnya dia adanya pemahaman-pemahaman yang radikalisme. Sehingga tidak jalan ketika sudah dikungkung dengan adanya pemikiran intoleran, maka kadang mereka menjadinya orang yang sudah tentu melakukan hal yang menghalalkan segala macam cara. Bahkan tidak jalan ada kelompok-kelompok teroris yang kadang mereka dihadapi, bahkan ditangkap oleh adanya satuan Densus 88 dari tingkat Mabes Polri, dan bahkan ini satuan wilayah dari Satgas Densus 88 Gorontalo bersama kami juga jajaran Polri. Semua kita hadir. Bahkan di sini saya mengajak kita untuk masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, kita hadir bersama untuk menjaga keamanan kita, agar insya Allah diteduhkan hati qalbun salim, hati yang selamat, hati yang teduh kita, sehingga kita hadir menjadi dampak yang baik bagi khalayak banyak. Sehingga itulah insya Allah keberkahan desa Kecamatan Bulamo Timur ini bersama beberapa desa yang ada di bawahnya, insya Allah kita terus menjadi negeri, menjadi satu tempat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga di dalam konsep besar tadi yang kami pesan tadi, insya Allah ke depan kita terus menjaga marwah kita. Sehingga di dalam konsep-konsep inilah kita menjadi satuan yang besar. Karena satu lidi tidak akan bisa menyingkirkan kotoran yang banyak, tapi dengan banyaknya lidi yang tersimpul dalam satu tangkai, maka dia bisa menyorong, memindahkan batu, memindahkan pasir, kotoran yang banyak. Begitupun kita, ketika kita hanya sendiri di dalam menaikkan derajat marwah kita ini, maka tidak akan bisa berdampak. Tapi jika kita bersama-sama, tentu kita akan bisa merubah sesuatu hal menjadi hal yang lebih baik. Dalam konteks besar pada malam ini, insya Allah saya doakan di dalam milad kita pada hari ini dirangkaikan juga dengan tasyakuran resepsi kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78. Insya Allah kita akan menjadi suatu kawasan yang terus kita tanamkan kecintaan kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia kita, di mana kita dilahirkan di sini, di mana kita dibesarkan, bahkan kita berkehidupan di sini.
berantai, berumah tangga, anak, cucu, cicit, dan bahkan nanti kalau kita meninggal dunia, kita pun akan diwafatkan di dalamnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, waktu sudah hampir 10 menit, karena setelah ini mungkin ada kegiatan lagi, jadi saya tidak mau ambil panjang-panjang lebar, saya hanya ambil poin-poin inti-inti saja. Tadi juga disampaikan Ibu Wakil Bupati, konsep perempuan ya. Perempuan itu memang adalah satu pasangan yang diciptakan dari jenis kita sendiri. Sebagaimana Allah menjelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan pasangan dari jenis kita sendiri agar kita tentram betah di dalamnya, untuk Allah datangkan perasaan cinta, kasih dan sayang. Sehingga itu pesan saya, ketika kita pulang ke rumah, ada suami di rumah, ada suami di sini, ada istrinya di rumah, jangan lupa untuk sering-sering cekcok. Cekcok berarti bertengkar, Ustaz? Bukan. Cekcok bukan mana bertengkar, tapi yang cek yang pertama, seringlah kau suami cek uang belanja istrimu. Cek, masih ada saldo belanja, masih ada untuk kau shopping dan lain sebagainya, masih ada untuk rumah dapur dan lain sebagainya, masih ada untuk semuanya. Ketika suami rajin cek, maka istri akan mau kalau sering cok. Makanya cek dan cok. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, betul tidak? Betul tidak? Betul. Makanya pulang sebentar Pak, kata Ustaz Akmal Kasat Dimas mantan Kapolsek Tapak, kita sekarang harus rajin-rajin cekcok. Kalau mulai rajin-rajin cekcok ini mau bertengkar, bukan di papa rajin cek di mama, maka di mama akan juga bisa cok. Jadi cek dan cok, perpaduan inilah menjadi makna yang besar. Kita pulang bahagia kita, sehingga itulah makna yang luas. Sehingga itu jangan kau egois ya. Ketika wanita itu marah, suami jangan balas marah. Karena ketika wanita itu marah, kau diam, kau mendapatkan pahala yang besar. Kau dengarkan saya dia ceramah, karena memang perempuan sudah begitu. Satu kata laki-laki, dia semua dia tidak butuh kau balas, tak perlu. Istri kalau marah, kau diam, dia tunggu apa? Balasan hatimu dengan perhatianmu. Itu yang dia tunggu. Kalau perlu sekali-sekali kau pakai bahasa-bahasa love language, bahasa-bahasa cinta. Mama, kau cantik jelita, alis matamu bagaikan gunung tilong kabila. Kalau 17 kau tarik di bawah, sudah 40 kau angkat sedikit, ketika 70 sudah model gunung tilong kabila. Saya bilang begitu, ada ibu-ibu di sebelah sudah kuhaga begini. Jangan-jangan ada alis mata ini Ustaz bilang bukan di sini, bukan. Ibu-ibu di luar ini. Sehingga ini perlu memang ya, kita kehadiran pasangan ini ya, wanita ini memang sebagai pendamping, sehingga janganlah kita cederai ya perasaan wanita itu. Jangan biarkan dia tumbuh menjadi orang-orang hebat, biarkan. Sehingga itu kita harus mendukung dia. Di sini ibu-ibu kalau saya tanya, ini ada ceritanya, ada suaminya tidak beriman tapi istrinya beriman. Ini yang kedua, suaminya beriman tapi anak dan istrinya tidak beriman. Kemudian ada lagi yang ketiga, suami beriman, istri beriman, dan anaknya beriman. Mau pilih mana? Mungkin belum perhatikan, saya bilang lagi yang ulang. Mau pilih suami tidak beriman tapi istrinya beriman, satu. Yang kedua, mau pilih suami beriman, istri tidak beriman, dan anaknya juga tidak taat. Atau yang ketiga, suami beriman, istri beriman, anaknya beriman. Dari mana? Kalau yang pertama, suami tidak beriman tapi istrinya beriman, itu Firaun. Yang kedua, suami beriman, istri tidak beriman, anak tidak beriman, itu Nabi Nuh. Nabi Ibrahim beriman, suaminya, istrinya beriman, anaknya juga beriman. Mau pilih siapa? Firaun, Nuh, atau Ibrahim? Ibrahim, ibu-ibu teriak Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim istrinya dua. Ini mana? Ibu-ibu langsung bilang, tidak gagah Ustaz ini. Mau dua dari istri, ya kan? Ya jatah ya.
Itu semua bukan berarti kita harus istri dua, tidak. Jaga keharmonisan rumah tangga, jaga mahabbah, jaga diri kita, dan insya Allah menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddatan warahmah. Amin. Ya, saya tutup dengan 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, terima kasih banyak kegiatan milad kita pada hari ini, yang tentu dengan niat yang baik, yang diselenggarakan oleh semua lapisan, ya, dari ibu camat, ayah, bapak, ibu, semua remaja muda, Pak Binsa, Pak Kamtipmas, ada sahabat-sahabat kita semua yang hadir ini, dan tentu sebentar menantikan pengumuman yang luar biasa, siapa nanti akan menjuarai daripada pertandingan-pertandingan itu. Kemudian yang kedua, mari kita terus bersyukur, ya. Segala apa yang diberikan pada kita oleh Allah setiap hari, itu yang utama. Syukuri setiap hari, karena setiap hari ini kita ada saja sakit, sehat, hidup, mati, itu perguliran yang Allah buat. Sehingga itu kalau kita berakhir dari kehidupan ini, biarlah sesuai dengan dimensi Allah. Jangan kau mengakhiri hidupmu sendiri, ya. Jangan kita pendek pemikiran, jangan tipis keimanan, jangan. Biarlah kalau kita akhir hidup ini sesuai dengan gelombang dimensi Allah. Karena ketika kita mengakhiri hidup sendiri, hari ini sampaikan 2 Bupati, adanya peristiwa beberapa hari yang lalu, mereka adanya pendek pemikiran, tidak boleh membalia tali nilon bagantung, balia tali sepatu bagantung, balia tali karet bagantung, tidak boleh balia tali rawan. Jangan, ya. Rasulullah SAW pernah dibawa pemuda yang terhujam anak panah, banyak anak panah di dadanya, terhujam, tertusuk di dadanya. Dibawa pemuda itu ke hadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ini pemuda terhujam anak panah banyak di dadanya, dia mati di medan peperangan sana, maka dia ahli sebagai ahli surga. Rasulullah kemudian menjawab, bukan, dia bukan ahli surga, tapi dia ahli penghuni neraka. Sahabat terkejut, mengapa kau mengatakan demikian? Ini berperang di medan sana, kau mengatakan ahli neraka. Rasulullah menjawab, coba cari orang yang dekat dengan dia, yang melihat bagaimana peristiwa matinya. Dipanggillah orang yang tahu bagaimana peristiwa matinya. Rasulullah bertanya, bagaimana kau bisa melihat peristiwa ini? Dia bilang, saya menjawab dengan kejujuran saya, bahwa pemuda yang terhujam anak panah ini pada waktu itu belum mati, ya Rasulullah, belum mati pada saat itu. Namun sayang beribu sayang, dia mempercepat kematiannya. Bagaimana dia percepat? Diambil lagi 1 anak panah yang gagangnya diletakkan di bawah, ujung busur panah dia tancapkan sendiri ke dadanya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dia mati bunuh diri, man qatala nafsahu fin nari khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang dia mati bunuh diri, maka dia abadi, kekal selamanya di dalam neraka jahanam. Auzubillah, summa auzubillah. Dan Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Hati-hati. Sehingga itu mari kita ajarkan anak-anak kita pembelajaran agama yang mumpuni, agar tidak mudah pendek pemikiran. Dan kita orang tua juga biasakan jadi pendengar yang baik. Dengarkan dia. Ketika ada anak bercerita, dengarkan. Jangan kau patahkan, apa anak kemarin begini-begini. Jangan. Dengarkan dulu dia, terima, agar dia merasakan, Masya Allah, masih ada orang tua, masih ada kakak, masih ada saudara yang dengar dengan perhatian saya. Dan yang terakhir, itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Karena saya lihat kepala semua ini sudah tidak sabar lagi menanti pengumuman. Dan kalau sudah terlalu lama, bisa jadi fokusnya tidak ke arah saya, sudah ke bawah. Karena saya ceramah kalau begitu, kalau saya lihat sudah mulai ada yang begini-begini, saya perhatikan dari jauh, ini menghayati ceramah atau sudah semakin mendalami. Saya terus berbaik sangka saja, husnuzon, berbaik sangka, mungkin dia menghayati. Karena saya sampaikan dalil, dia begini. Saya sampaikan lagi, semakin cepat begitu. Setelah saya tutup, saya lihat tidak ada berakhir, begini-begini terus dia. Oh, berarti bukan menghayati ini ya. Kalau menghayati, selesai ceramah, dia tidak bergoyang kepala. Tapi ini ceramah habis, masih begini lagi. Nah, sebelum terjadi itu di sini, maka saya tutup. Mari kita baca bersama-sama doa keberkahan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita dengarkan, Al-Quran yang kita tulis, insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat bagi kita semua. Amin. Allahumma arhamna bil Quran, sama-sama. Waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana
hujatan ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Ikan cepat, ikan lele lebih cepat, tidak usah bertele-tele. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.